Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifan Rahman, NIM 20063075 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang tugas di mata kuliah transmisi dan gardu distribusi tenaga listrik yang berjudul melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan gardu induk. Baik, di sini kita masuk dalam pengertian. Gardu induk adalah fasilitas vital dalam sistem energi listrik yang berfungsi sebagai titik penghubung antara jaringan transmisi dan distribusi, dengan peran utama untuk menerima, menyalurkan, serta mendistribusikan energi listrik pada tegangan tertentu secara aman dan andal sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis gardu induk. Yang pertama berdasarkan lokasi pemasangan, yang kedua berdasarkan tegangan operasi, yang ketiga berdasarkan jenis peralatan. Dalam pengertiannya berdasarkan lokasi pemasangan. Yang pertama itu bagiannya yaitu gardu induk outdoor, yang mana gardu dengan peralatan utama seperti trafo, pemutus, dan isolator yang dipasang di ruang terbuka, umumnya digunakan di wilayah yang memiliki lahan luas. Kelebihannya adalah biaya pembangunan lebih rendah dan lebih mudah dalam hal pemeliharaan, namun lebih rentan terhadap gangguan cuaca seperti petir dan hujan. Bagian kedua, gardu induk indoor, yang mana seluruh peralatan dipasang dalam gedung tertutup. Biasanya digunakan di wilayah perkotaan yang penduduknya padat atau memiliki keterbatasan lahan, lebih terlindung dari gangguan eksternal, dan lebih aman. Namun biaya pembangunannya lebih mahal. Yang kedua, gardu induk berdasarkan tegangan operasi. Yang bagiannya pertama tegangan tinggi, yaitu mengoperasikan tegangan antara 70 kV hingga 150 kV. Umumnya digunakan untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke gardu distribusi besar. Yang kedua, tegangan ekstra tinggi, yang mana mengoperasikan tegangan di atas 150 kV, misalnya 275 kV atau 500 kV. Digunakan dalam sistem transmisi jarak jauh agar rugi-rugi daya dapat diminimalkan. Yang ketiga, bagian gardu berdasarkan jenis peralatannya. Yang mana bagian pertama yaitu gardu induk konvensional, yang mana yang menggunakan peralatan berinsulasi udara atau ICE. Komponen seperti trafo, busbar, dan pemutusan dipasang secara terbuka. Memerlukan lahan yang luas tetapi mudah untuk perawatan dan penempatan peralatan. Bagian kedua, gas insulated substation, yang mana GIS, menggunakan isolasi gas F6 yang tertutup dalam ruang logam. Semua komponen berada dalam satu unit tertutup, sehingga lebih kompak dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Cocok untuk area terbatas seperti daerah perkotaan, pelabuhan, atau bawah tanah. Peralatan utama gardu induk. Pertama, transformator daya, isolator disconnecting switch, relay proteksi, KWH meter, grounding, circuit breaker, instrumen transformer, CT atau CTPT, CVT, busbar, yang terakhir lightning arrestor.
Fungsi peralatan utama fungsi peralatan utama gardu induk. Yang pertama, transformator daya, yang fungsinya mengubah level tegangan atau menaikkan atau menurunkan sesuai kebutuhan sistem. Yang kedua, circuit breaker atau CB, yang berfungsi memutuskan dan menghubungkan arus listrik secara otomatis saat gangguan. Yang ketiga, isolator atau disconnecting switch, yang mana memisahkan peralatan dari sistem saat pemeliharaannya bekerja saat tidak berarus. Yang keempat, surge arrestor, yang berfungsi melindungi peralatan dari lonjakan tegangan akibat petir atau switching. Yang kelima, CT atau current transformer, yang berfungsi mengukur arus besar dan menurunkannya ke nilai yang aman untuk alat ukur. Yang keenam, PT, potential transformer, yang berfungsi mengukur tegangan tinggi dan menurunkannya ke tegangan rendah. Yang ketujuh, CVT atau capacitive voltage transformer, yang berfungsi alternatif PT, menggunakan kapasitansi untuk mengukur tegangan tinggi. Yang 8, busbar, yang berfungsi menghubungkan dan menyalurkan arus antar peralatan gardu induk. Yang ke-9, relay proteksi, yang mana mendeteksi gangguan dan memberi perintah pemutusan ke circuit breaker. 10, kWh meter, yang berfungsi mengukur energi listrik yang disalurkan ke sistem atau pelanggan. Yang ke-11, grounding system, pentanahan, yang berfungsi mengalirkan arus gangguan ke tanah demi keamanan peralatan dan personel. Proses pembangunan dan pemasangan gardu induk. Yang pertama, survei dan persiapan lahan, yang meliputi studi lokasi, pengukuran tanah, analisis lingkungan, dan perencanaan tata letak gardu induk. Persiapan ini memastikan lahan layak secara teknis dan bebas dari gangguan. Yang kedua, proses pembuatan fondasi dan infrastruktur. Dilakukan pembangunan fondasi beton untuk peralatan utama seperti trafo, pemutus sirkuit, dan panel, termasuk pemasangan sistem saluran kabel, drainase, pagar, dan ruang kontrol. Proses ketiga, pengiriman peralatan ke lokasi. Komponen utama seperti transformator, CB, isolator, dan panel dikirim dari pabrik ke lokasi proyek menggunakan alat berat dan sistem pengamanan untuk mencegah kerusakan. Proses keempat, pemasangan peralatan satu persatu, di mana peralatan dipasang secara bertahap sesuai urutan fungsi, mulai dari trafo, CB, dan PMS, arrestor, transfo, instrumen, relay proteksi, hingga grounding, dan busbar. Proses ini dilakukan oleh teknisi sesuai SOP-nya. Proses kelima, pengujian commissioning. Semua sistem diuji untuk memastikan koneksi, fungsi, dan proteksi bekerja dengan baik. Pengujian mencakup isolasi, pengoperasian CB, keseragaman sistem proteksi, serta pengukuran grounding dan beban. Selanjutnya, aspek keselamatan kerja K3. Yang tahapan pertama itu menggunakan APD lengkap. Yang secara singkatnya, semua pekerja wajib memakai helm, sarung tangan, rompi, dan sepatu safety untuk mencegah cedera saat bekerja di area gardu. Tahapan kedua, penerapan lockout atau take out atau LOTO, yang mana prosedur LOTO digunakan untuk memastikan peralatan dimatikan dan tidak aktif saat pemeliharaan dilakukan untuk menghindari risiko tersengat listrik. Tahapan ketiga, identifikasi dan penghindaran area bertegangan. Yang secara singkatnya, petugas wajib mengetahui dan menghindari zona bertegangan tinggi. Area ini biasanya diberi tanda atau pagar pengaman. Yang keempat, kepatuhan terhadap prosedur dan standar. Nah, secara singkatnya, setiap tahap kerja harus mengikuti SOP atau Standard Operation Procedure
dan standar ketiga kelistrikan nasional dan internasional. Kesimpulannya, yang mana gardu induk merupakan komponen vital dalam sistem tenaga listrik sebagai penghubung antara transmisi dan distribusi. Proses pembangunan dan pemasangan peralatannya harus dilakukan dengan cermat, mengikuti prosedur teknis serta memperhatikan aspek keselamatan kerja. Keberhasilan pembangunan gardu induk akan meningkatkan konsistensi dan kontinuitas pasokan listrik kepada konsumen. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.